Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberi kesempatan oleh Allah bertemu, berkumpul di dalam majelis yang barokah. Kita bersama-sama ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sejenak duduk di dalam majelis ilmu, duduk di dalam majelis nasihat yang mudah-mudahan menjadi sarana agar kita senantiasa istiqomah di atas hidayah dan istiqomah di atas Islam. Dan mudah-mudahan kebiasaan baik yang kita lakukan ini akan terus berlanjut sehingga pada saat ajal mendatangi kita, kita pun sedang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Karena kemungkinan terbesar seseorang akan meninggal dunia itu dalam keadaan apa yang biasa dia amalkan dan apa yang dia lakukan. Itu secara hitungan peluang, maka orang yang membiasakan dirinya dalam ketaatan, di dalam kebaikan, di dalam amal soleh, maka kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan tersebut. Dan orang yang terbiasa dalam perbuatan dosa, dalam maksiat, menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar walaupun masih ada peluang untuk meninggal husnul khotimah, tetapi peluangnya lebih besar ketika seseorang terbiasa melakukan keburukan, maka meninggal dalam keadaan sedang melakukan keburukan. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita meninggal dalam keadaan Islam dan husnul khatimah, dan semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian secara singkat kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton. Bagaimana caranya menyelamatkan hati dari tipuan dan jebakan syaitan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang awal mula munculnya dosa yang terbesar di muka bumi ini, yaitu kesyirikan. Ternyata kesyirikan itu baru ada di muka bumi ini setelah 1000 tahun berlalu sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Artinya selama 1000 tahun di awal manusia mendiami bumi ini, ketika Nabi Adam dan istrinya dan anak keturunannya mendiami bumi ini, selama 1000 tahun mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya tauhid itu adalah sesuatu yang memang sudah ditanamkan oleh Allah dalam jiwa manusia, diinsert dalam jiwa manusia. Dan syirik adalah sesuatu yang datang dari luar. Dan memang itu adalah kinerja dari iblis dan bala tentaranya. Dia tahu betul bahwa orang kalau sudah melakukan perbuatan syirik, maka
dihapuslah seluruh amal-amal baiknya. Tidak ada artinya walaupun dia seorang ahli ibadah, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah aku wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau, semuanya sama. La in asyrakta, sungguh jika kalian melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk. Ada lam taukid dan nun taukid menyangatkan. Sungguh betul-betul, sungguh benar-benar akan dihapus seluruh amal kalian. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian termasuk orang yang rugi. Walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli puasa, walaupun dia ahli zikir, walaupun dia ahli baca Quran, walaupun dia ahli sedekah, tapi kalau dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak ada artinya. Bagaimana mungkin dia akan memenuhi hak-hak manusia sementara hak-hak Allah dia tidak penuhi? Sementara hak Allah itu adalah mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdua dengan seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah dan apa hak hamba? Kalau hak Allah berarti kewajiban hamba, kalau hak hamba berarti kewajiban Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Saya tidak tahu, hai Rasulullah. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah engkau menyembahnya, engkau mengesakannya, engkau mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, sesuatu yang akan diterima oleh hamba dari Allah Subhanahu wa taala adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tentu pintu terbesar yang menyebabkan Bani Adam masuk ke dalam neraka adalah perbuatan syirik. Ketika Bani Adam ini melakukan dosa-dosa besar apapun, kemudian dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu meninggal dunia, maka masih ada dua kemungkinan. Apakah akan diampuni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah akan mengazabnya sesuai dosanya tersebut, kecuali perbuatan syirik. Allah menyatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lainnya bagi orang yang dikehendakinya. Maka kalau ada orang melakukan dosa lalu dia tidak bertaubat, maka akan dirinci dulu apakah dosanya syirik atau non syirik selain syirik. Maka Allah tidak mengampuni dosa syirik dan bisa jadi mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau dia belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, apakah dosanya syirik ataupun selain syirik, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa itu seluruhnya, termasuk perbuatan syirik. Jadi berapa orang ada yang salah faham bahwa kalau sudah berbuat syirik maka tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah kekeliruan. Selama hamba itu mau bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat, dengan taubatan nasuha, maka dosa apapun Allah pasti ampuni.
Yang dimaksud tidak diampuni itu adalah ketika seseorang melakukan dosa syirik kemudian meninggal dan belum bertaubat. Maka tidak ada sedikit pun maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu secara nalar saja bahwa kalau syirik ini adalah pintu terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka, syaitan akan berjuang penuh di sana. Selain sarana-sarana yang lain yang begitu banyak, tapi sarana yang bernama syirik ini yang paling dikampanyekan, paling dibesar-besarkan oleh syaitan. Karena dia tahu bahwa dosa inilah dosa yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, dan kezoliman yang besar atau kezoliman yang paling zolim. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Luqman, innasyirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13, innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Makanya Luqmanul Hakim menasihati putranya, nasihat pertamanya adalah tentang tauhid dan mewarning supaya anaknya hati-hati dengan perbuatan syirik. Wa wassaynal wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Maka ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah sekalian, bahwa dari semua pintu-pintu yang menuju neraka, maka pintu kesyirikan ini yang paling dioptimalkan oleh syaitan. Bagaimana caranya Bani Adam ini berbuat syirik? Tentunya yang namanya tipuan, sebagaimana judul dari kitab ini, Masaidis Syaiton, tipuan atau trik dari syaitan, maka tentu sifatnya sangat terselubung dan halus. Bagaimana caranya supaya Bani Adam itu melakukan kesyirikan, lalu dia mungkin menganggapnya itu bukan kesyirikan, bahkan itu sebuah adat, sebuah tradisi yang harus dibela dan dilestarikan. Ini yang memang tugas berat kita untuk edukasi kepada masyarakat. Tidak mudah memang, sering terjadi salah paham. Kita sayang kepada masyarakat kita sayang kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, jangan sampai mereka berbuat syirik. Dan kita tidak mungkin berdiam diri membiarkan kesyirikan karena kita sayang kepada mereka. Kalau kita tidak sayang, ya tidak akan pernah kita ingatkan bahwa ini perbuatan syirik. Tapi faktanya berapa banyak orang yang merasa terusik, bahkan sewot, bahkan marah ketika diingatkan bahwa yang dia lakukan itu perbuatan syirik. Padahal kita tidak punya motif apapun selain berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalankan tugas amar ma'ruf nahi anil munkar. Kita bertugas menasehati saudara kita kalau memang terjatuh dalam perbuatan syirik. Mengapa banyak orang tidak menerima dakwah kepada tauhid dan merasa terusik? Karena memang mayoritas mereka menganggap bahwa itu bukan perbuatan syirik, itu adalah sebuah kearifan lokal atau dengan sebutan-sebutan lainnya yang begitu indah. Bahkan pada bab yang sedang kita bahas pada pertemuan yang lalu dan pada pagi ini adalah tentang ziarah kubur, di mana ziarah kubur ini ada yang syar'i, ada yang syirki, ada yang sesuai syariat, tetapi juga ada yang justru menyerempet bahkan mengarah kepada perbuatan syirik. Maka tentu syaitan tidak akan tinggal diam. Dihiasilah perbuatan ini, perbuatan syirik, dengan alasan kuburan, bahwa kuburan ini adalah orang yang soleh, yang dimakamkan di sini adalah tokoh masyarakat. Betul, kita sangat menghargai, kita meneladani semua orang yang soleh, siapapun dia. Apakah para nabi dan rasul, apakah para sahabat, dan juga dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat respect, kita sangat memuliakan, kita sangat menghormatinya. Tetapi bukan berarti kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kuburan-kuburan mereka sebagai tempat-tempat ibadah atau juga sebagai wasilah-wasilah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan tahu bagaimana menggeser Bani Adam sedikit demi sedikit agar mereka berbuat syirik,
dengan segala cara, salah satunya dengan memperindah perbuatan dosa dengan sesuatu penamaan atau istilah-istilah yang begitu indah. Salah satunya adalah ketika ada satu kuburan yang dikultuskan, yang dimakamkan di situ adalah seorang tokoh masyarakat, maka kegiatan-kegiatan ritual yang berada di kuburan tersebut yang perlu kita rinci, dan sebagiannya adalah termasuk melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka disebutlah, diberi nama sebagai wisata religi. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Wisata religi, bukan kita fokus kepada nama. Namanya boleh apapun ya, boleh apapun, tapi kita harus merinci apa yang dilakukan orang-orang yang datang ke kuburan tersebut. Dan seperti saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita tidak boleh menggebyah uyah, oh kalau orang datang ke kuburan itu selalu syirik, tidak. Maka tergantung apa yang mereka yakini dan apa yang mereka perbuat di kuburan tersebut. Maka pada pagi hari ini di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaiton, beberapa halaman yang saya rangkum bahwa ada beberapa amalan atau tujuan dari orang-orang yang ziarah ke dalam atau ke kuburan, di mana tentunya kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita pun melakukannya dan kita mengikutinya. Tetapi kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka tentu kita hindari. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang beliau sampaikan ya, di antaranya adalah ta'zimuha al-muqi'i fil ibtitani biha. Jadi ada sebagian orang yang mengagungkan kuburan sehingga kuburan atau masjid yang ada kuburan tokoh masyarakat di sana itu masjidnya berbeda dengan masjid yang lainnya. Ada pengagungan secara khusus, maka ini tentu membutuhkan dalil, karena secara umum seluruh masjid yang ada di muka bumi ini, kecil ataupun besar, sederhana ataupun mewah, kedudukannya sama sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali 3 masjid. Dan ini kaitannya dengan pengkhususan safar menuju kepadanya. Maka Rasulullah menyatakan la tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Kalian tidak boleh safar, bepergian secara khusus maksudnya. Bukan berarti bepergian dilarang, tapi yang dimaksud adalah bepergian dalam rangka meyakini bahwa tempat ini beda dengan yang lainnya, kecuali kepada 3 masjid. Jadi kalau berangkat ke masjid selain yang 3 ini, maka sama kedudukannya dengan masjid yang lainnya. Apakah masjid itu oleh masyarakat masjid yang keramut ataupun keramat, sama. Ya. Karena Rasulullah membatasinya 3 masjid. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mengkhususkan rihlah, bepergian, dengan meyakini bahwa tempat-tempat tertentu itu lebih mulia dari tempat yang lainnya, kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram. Yang pertama jelas Baitullah, Masjidil Haram. Salat di dalamnya pahalanya 100.000 kali lipatnya masjid yang lainnya. Ini jelas ada dalilnya. Kemudian kata Rasulullah yang kedua, wa masjidi hadza, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Pahalanya 1000 kali dari salat di masjid yang lain, ada dalilnya. Dan wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis di Palestina, 500 kali pahalanya dibandingkan salat di masjid lain. Lalu pertanyaannya, apakah ada dalil untuk masjid yang selain 3 ini? Kita pertanyakan, apakah ada nanti sholat di Masjid An-Nur Empunala ini pahalanya 100 kalinya masjid yang lain? Tidak ada keterangan seperti itu. Maka kalimat yang disampaikan Rasulullah, la tashuddur rihal illa, ya, ini adalah istisna, pengecualian. Tidak boleh mengkhususkan bepergian dalam rangka mengagungkan, menganggap ini lebih utama dari tempat lain, kecuali 3 tempat, 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Selain itu tidak ada pengkhususan dari Al-Quran maupun dari sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah
Wa minha ittikhadhuha aidan, menjadikannya sebagai id. Id itu artinya berulang-ulang. Secara khusus di waktu yang sama menziarahi masjid tertentu, harus ditetapkan tanggal sekian, bulan sekian, ini namanya id. Maka Rasulullah saja dengan kuburan beliau sendiri, beberapa hari sebelum wafatnya sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan, di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah, beliau menyatakan, la taj'alu qabri idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id yang dikunjungi secara khusus, diulang-ulang dalam waktu yang sama, secara rutin. Sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha disebut id karena diulang-ulang, kembali terus setiap tahunnya begitu. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ad-dukhulu fi la'natillahi ta'ala, masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluhu, dan laknatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bittikhadil masajid 'alaiha, dengan menjadikan masjid-masjid di atas kuburan-kuburan tersebut. Bagaimana dengan makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di kamar beliau. Beliau dimakamkan di tanah yang berada di bawah tempat tidur beliau. Ketika beliau wafat dimakamkan di sana. Dan rumah beliau itu nempel dengan Masjid Nabawi saat itu. Bahkan pintu rumah Rasulullah SAW dengan mimbarnya Rasulullah SAW, maka tempat antara pintu rumah beliau dengan mimbar itu yang disebut Ar-Raudhah. Itu batasannya kecil ya, sangat sedikit. Jadi sebenarnya makam Rasulullah SAW itu adalah di luar Masjid Nabawi pada asalnya. Kemudian tentunya karena banyaknya yang menggunakan Masjid Nabawi dari zaman ke zaman, butuh perluasan, dan para ulama dari ke zaman tidak ada yang berani memindahkan makam Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah keterpaksaan perluasan masjid sehingga makam Rasulullah berada di dalam masjid. Dan itu pun dengan penjagaan yang sangat ketat, supaya orang-orang tidak salah niat dan salah perbuatan, salah keyakinan. Bagi kita yang pernah ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh, pasti akan tahu bahwa 24 jam di makam Rasulullah SAW itu ada askar yang menjaga, dan juga ada ulama yang menasehati, jangan berbuat syirik. Karena kalau gak seperti itu, waduh, bisa habis itu yang nempel di makam Rasulullah, dibawa buat jimat mungkin ya. Karena ada keyakinan mengambil tanah kubur atau apa yang ada di kuburan seseorang itu membawa barokah. Saya pernah membangun, ya sebagai wakil dari donatur, membangun masjid di penghujung Blitar Selatan. Sudah dekat sama pantai selatan. Di sana satu kampung itu tidak ada masjidnya sama sekali. Jadi kalau sholat Jumat itu harus keluar kampung sampai 5 kilo jaraknya. Kemudian akhirnya saya menemui Pak Lurahnya, ada 2 orang yang mewakafkan tanahnya dan bisa dibangun masjid. Maka saya minta proposal pengajuan dana. Kemudian ternyata Pak Lurahnya bilang, saya nggak bisa bikin, Pak Ustadz aja yang bikinkan. Ya, saya bikinkan. Akhirnya dana itu turun dan saya serahkan sebagiannya dulu kepada Pak Lurahnya. Tapi setelah berapa pekan itu nggak dibangun-bangun. Ketika saya kunjungi, kemana Pak Lurahnya kok nggak ada? Sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia, khususnya Pulau Jawa, untuk mengambil kuburan-kuburan dari orang-orang yang disucikan. Sebelum bangun masjid, jadi nyari tanahnya dulu, dikumpulkan begitu. Makanya nggak mulai-mulai pondasinya, saya tungguin, ternyata nyari tanah kuburan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, secara asal dan umum, maka tidak boleh membangun kuburan siapapun di atasnya sebagai masjid. Dan ini ternyata memang sudah menjadi kebiasaan dari sebagian saudara-saudara kita, dan ini perlu diingatkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa minha musyabihatul yahudi wan nasara fi ittikhadil masajid was suruji 'alaiha. Maka membangun masjid di atas kuburan, kemudian membangunkan kubah di atasnya,
Ini termasuk bagian dari bentuk tasyabbuh, menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Karena juga jelas bahwa Rasulullah mengabarkan kepada kita ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah bercerita tentang keadaan gereja-gereja di negeri Habasyah, di mana di dalamnya ada kuburan para tokoh-tokoh mereka, lalu ada lukisannya, ada patung mereka, maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa laknatullahi alaihim, laknat Allah atas mereka, yaitu orang-orang dari ahlu kitab di mana mereka membangun kuburan-kuburan dari tokoh-tokoh mereka, di atasnya menjadi kubah-kubah atau tempat-tempat ibadah. Maka selain termasuk perbuatan syirik nantinya, atau jadi sarana, minimal jadi sarana perbuatan syirik, kemudian mendapat laknat Allah, dan itu juga menyerupai perbuatan ahlu kitab. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana ziarah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di sini juga beliau menyampaikan cukup panjang lebar bahwasannya yang pertama perlu saya tegaskan di sini, saya kutip saja, bahwa orang-orang yang meninggal dunia itulah yang membutuhkan orang-orang yang masih hidup. Jangan dibalik. Jangan kita butuh dengan orang-orang yang meninggal dunia. Orang-orang yang meninggal dunia, baik itu perawatan jenazahnya maupun keberadaan dia di alam barzah, itu membutuhkan kita yang masih hidup. Terutama butuh dari doa-doa kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukankah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik, ini hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, qala Auf bin Malik, seorang sahabat bernama Auf bin Malik, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zanazatin. Fahabittu min du'aihi wa huwa yaqul. Rasulullah mensolati jenazah. Ini diantaranya yang dibutuhkan seorang jenazah mayit adalah solat dari orang yang hidup, terutama dengan doa-doanya. Kata sahabat Auf bin Malik dalam hadis riwayat Muslim, beliau bercerita Rasulullah SAW mensolati jenazah, dan saya hafal doa dari beliau. Beliau berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu darun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sayangilah dia, maafkanlah dia, dan muliakan tempat kediamannya, luaskan kuburannya, dan bersihkanlah dia dengan air, dengan salju, dan dengan embun, dan bersihkanlah dia dari segala dosa dan kotoran sebagaimana pakaian dibersihkan dari semua kotoran, dan gantilah baginya negeri yang lebih baik dari negerinya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya waktu di dunia, dan masukkanlah dia ke dalam surga, dan jauhkanlah dia dari azab kubur atau dari azab neraka. Hatta tamannaitu an akuna anal mayyit li du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala dzalikal mayyit. Kata sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, saya sampai berangan-angan seandainya sayalah yang jadi mayitnya, alangkah beruntungnya. Kalau saya yang jadi mayitnya, alangkah beruntungnya, karena didoakan oleh doa yang begitu indah, begitu baik oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa-doa yang lainnya tidak saya bacakan semuanya. Maka di sini satu poin bahwa orang yang meninggal dunia itu butuh doa kita. Dan juga Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Dan jika kalian salat jenazah, salat mayit, maka hendaknya kalian murnikan, ikhlaslah dalam berdoa. Artinya ini sangat berguna bagi mayit. Ya. Bahkan Bapak Ibu jamaah
sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimina yabluguna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fih." Beliau bersabda, tidaklah sekelompok dari kaum muslimin yang mensolati si mayit, yang jumlahnya orang yang sholat tadi sampai 100 orang, maka semuanya akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepadanya, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ini salah satu cita-cita kita, mudah-mudahan saat kita meninggal dunia yang mensolati kita dari kaum pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal muslimin, jumlahnya banyak, semakin banyak maka semakin baik. Mari dari sekarang kita nyicil, kita nabung, perbanyak teman-teman yang baik, akrab dengan mereka. Karena saat kita meninggal, kita butuh sholat mereka, kita butuh doa mereka. Bukan orang yang hidup butuh dengan yang mati, tapi yang mati, yang meninggal dunia, ini butuh dengan yang hidup. Dengan doa-doa kita, ya bahkan semakin banyak doa atau orang yang mendoakannya, maka semakin baik. Dan juga dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim yang meninggal kemudian ada yang mensolatinya sebanyak 40 orang dari ahlu tauhid yang tidak berbuat syirik. Ya, kita perbanyak teman yang ahlu tauhid. Ya, kita boleh bergaul dengan banyak orang, silakan. Tapi kita prioritaskan perbanyak teman-teman yang faham tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi SAW. Teman-teman yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Karena kalau ada 40 orang dari teman kita, saat kita meninggal dunia diumumkan di sosial media, diumumkan di tengah-tengah masyarakat, lalu berdatangan teman-teman kita dari yang dekat maupun yang jauh, berbondong-bondong untuk mensolati kita, mendoakan kita. Maka kalau jumlahnya minimal 40 orang dari ahlu tauhid yang tidak berbuat syirik, maka Allah akan jadikan mereka bisa memberikan syafaat kepada si mayit, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fahada maqsudus salati 'alal mayyiti wa huwa ad-du'a lahu wal istighfar wasyafa'atu fih. Maka tujuan dari salat jenazah untuk mayit adalah untuk mendoakan dan memintakan ampunan dan juga meminta kepada Allah agar diberi syafaat. Artinya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Yang membutuhkan adalah yang meninggal dunia kepada yang hidup, bukan yang hidup butuh kepada yang meninggal dunia. Ini yang harus kita luruskan. Kemudian setelah dimakamkan, maka kita ziarah kuburan ini dibolehkan. Memang dulu di awal-awal Islam Rasulullah melarang secara totalitas orang untuk ziarah kubur. Pasti ada tujuannya. Pertanyaannya, mengapa Rasulullah di awal Islam melarang ziarah kubur? Sampai beliau menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Saya dulu pernah melarang kalian ziarah kubur. Jadi secara asal sejarahnya ziarah kubur apapun kepada siapapun itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah melarang? Pasti ada sesuatu yang berbahaya di sana. Al-Quran maupun dalam hadis, kalau melarang sesuatu pasti ada sesuatu keburukan di sana. Tidak mungkin dilarang. Namun itu dilakukan Rasulullah SAW, dilarang Rasulullah SAW di awal Islam ketika kaum muslimin baru saja masuk Islam dan akidah mereka belum kokoh. Kemudian ketika tauhid sudah tertanam kuat dalam diri mereka, maka Rasulullah membolehkan, tapi itu pun terbatas. Tujuannya untuk apa dulu? Beliau menyatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Kemudian fazuruha, maka sekarang silakan berziarah kubur, fa innaha tudzakkirkumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian dari kampung akhirat. Tujuannya supaya kita ingat akhirat. Di sini beliau menjelaskan bahwa orang itu kalau sering ziarah kubur, melihat kuburan, mendatangi kuburan, mendoakan mereka, maka dia akan semakin ingat akhirat.
dan juga dia akan semakin zuhud dengan urusan-urusan dunia. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi awalnya dilarang, kemudian diberikan kelonggaran untuk dibolehkan berziarah kubur, tujuannya mengingat akhirat, tujuannya agar zuhud terhadap dunia, dan tujuannya untuk mendoakan si mayit. Bahkan disunnahkan untuk mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Ya, ada beberapa riwayat di sini tentang apa yang diucapkan ketika seseorang berziarah kubur. Di antaranya yang paling kita hafal yaitu assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Ini yang paling singkat, tapi ada redaksi-redaksi yang lainnya. Kesejahteraan atas kalian wahai ahlu kubur, wahai penduduk kuburan ini, ya, dan sesungguhnya kami akan insyaallah akan segera menyusul kalian. Maka disunnahkan mengucapkan salam kepada ahlu kubur. Termasuk juga amalan para sahabat Nabi SAW ketika ke makam Rasulullah SAW, mereka adalah mengucapkan salam atas Nabi SAW. Namun di sini juga ada penjelasan beberapa riwayat yang saya singkat bahwa para sahabat Nabi ketika mengucapkan salam kepada Nabi, lalu mereka membelakangi makam Rasulullah dan menghadap ke kiblat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demi menjaga akidah mereka, supaya tidak ada niat dalam hatinya, oh kalau berdoa di makam Rasulullah untuk doa dirinya itu lebih utama dari tempat lain. Silakan berdoa kepada ahlu kubur, tetapi tidak boleh ada keyakinan bahwa kalau saya berdoa di tempat ini dan tempat itu beda dengan tempat lain, kecuali ada dalil di dalamnya. Kita dianjurkan di tempat-tempat yang mustajabah seperti di Ar-Raudhah, itu ada dalilnya. Ya, karena itu adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian di Multazam itu ada hadisnya bahwa di situ tempat doa yang mustajab. Kemudian di Maqam Ibrahim, di Sumur Zamzam dan lain-lainnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak ada satupun dalil yang sahih, apalagi ya sahih, yang dhaif pun yang menjelaskan bahwa kalau berdoa di kuburan si fulan ini lebih maksimal hasilnya. Ada pengkhususan, tidak. Maka meyakini sebuah tempat atau satu waktu bahwa doa itu lebih diijabahi oleh Allah butuh dalil, tidak asal menetapkan sendiri. Maka para sahabat Nabi memberikan contoh ketika mereka melewati makam Rasulullah SAW, mereka mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kepada makam beliau, sebagaimana juga kepada makam yang selain beliau. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Bahkan kita dianjurkan salawat dan salam atas Nabi SAW dimanapun dan kapanpun. Tetapi ketika mereka berdoa untuk diri mereka sendiri, mereka menghadap kiblat dan membelakangi makam Rasulullah SAW untuk menghindari kecondongan hati mengagungkan kuburan, kemudian menganggap kuburan ini lebih khusus dibandingkan tempat yang lain. Maka kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, beliau di sini karena banyak halaman yang kita bahas, tapi saya persingkat bahwa Rasulullah SAW sendiri melarang, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai aid, dan juga menjadikannya wasilah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, mengkhususkan dari tempat yang lainnya, menganggap lebih utama dari tempat yang lainnya. Kemudian juga para sahabat Nabi SAW juga mencontohkannya demikian, dan juga begitu pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah semuanya sepakat. Bahkan beliau sampai menantang, tunjukkan kepada saya dalilnya, jangan yang sahih, yang dhaif saja. Apakah ada keterangan dari sahabat Nabi atau dari Rasulullah, dari sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga generasi-generasi setelahnya, apakah ada di antara mereka yang mengkhususkan kuburan sebagai tempat ibadah yang khusus dibandingkan tempat yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita boleh berziarah kubur sesuai tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ketika masuk kubur kita lepaskan sandal, ini adabnya. Kemudian mengucapkan salam kepada ahlu kubur, kemudian berdoa untuk mereka, dan kita mengambil ibrah pelajaran bahwa kita pun akan seperti mereka agar kita ingat kampung akhirat. Jangan lebih dari itu, karena apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada hari ini lebih dari itu. Di antara mereka ada yang bertabaruk ngalap barkah,
menjadikan kuburan sebagai wasilah, meminta tolong kepada ahlu kubur dan sebagainya, maka ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang dilarang oleh agama ini. Inilah salah satu tipuan iblis dan bala tentaranya yang banyak menjebak Bani Adam sehingga tanpa terasa akhirnya mereka terjatuh dalam perbuatan syirik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan dan semoga kita dijadikan sebagai al-muwahhidun, yaitu ahli tauhid hingga kematian mendatangi kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.